Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Tengah hari bolong di Mekah, cuaca lagi terik-teriknya, angin bawa debu panas. Nah, di tengah jalanan itu ada seorang pria bertubuh raksasa, tegap, berjalan dengan raut wajah yang benar-benar memancarkan amarah murni. Pasti sangat mengintimidasi ya auranya. Sangat. Dan di tangannya ada sebilah pedang terhunus. Nggak disarungkan loh, tapi benar-benar dipegang siap tebas. Pria ini, Umar bin Khattab, sedang dalam perjalanan dengan satu tujuan yang sangat jelas, yang bahkan dia deklarasikan secara terang-terangan ke orang-orang. Dia mau melakukan pembunuhan kan? Betul. Hari itu juga, dia bersumpah untuk membunuh Rasulullah. Dan kebencian Umar ini bukan sekedar ketidaksukaan biasa ya. Ini adalah level kebencian yang mendalam, berakar, dan luar biasa brutal. Iya, dari tumpukan sumber sejarah yang kita kumpulkan buat eksplorasi mendalam kali ini, rekam jejaknya memang sangat keras. Ada satu cerita yang bikin saya merinding banget baca sumbernya. Umar itu pernah menyiksa seorang budak perempuan miliknya Abu Bakar. Alasannya, cuma karena budak itu masuk Islam. Astaga! Dia siksa perempuan itu terus-menerus, dari pagi sampai siang, tanpa henti. Dan Anda tahu kapan dia berhenti? Bukan karena dia tiba-tiba ngerasa kasihan loh. Terus kenapa? Dia berhenti karena dia sendiri yang kecapean. Dia kehabisan tenaga. Dia bahkan bilang ke budak yang udah babak belur itu, "Aku berhenti mukulin kamu bukan karena kasihan ya, tapi karena aku udah capek dan bosen." Sebesar itu kebenciannya. Itu adegan pembuka yang sangat intens dan jujur saja sedikit mengerikan. Banget. Makanya kita bahas ini. Karena kalau kita cuma membaca sejarah sekilas, Umar ini seolah-olah cuma direpresentasikan sebagai penjahat utama yang murni jahat gitu. Ia kayak tokoh antagonis yang benar-benar hitam kelam. Tepat sekali. Tapi justru disinilah pembahasan kita hari ini jadi sangat krusial. Kita nggak cuma mau ngomongin sejarah biasa. Dari sumber-sumber yang Anda bawa ditambah dengan analisis dari jurnal filosofis dan psikologis. Terutama yang meminjam pemikirannya William James itu ya. Betul, teori William James. Kita melihat ini sebagai sebuah studi kasus psikologis yang luar biasa. Bagaimana sebuah ego yang begitu keras, yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekerasan ekstrim, bisa sepenuhnya terdekonstruksi. Nah, itu dia. Anda yang dengerin ini pasti mikir, gimana ceritanya seorang pembunuh bayaran yang dipenuhi kebencian buta bisa berbalik 180 derajat jadi pembela utama? Loncatan karakternya terlalu drastis kan? Ya, nggak cuma itu, dia kelak jadi salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah manusia. Ini kan kayak dua orang yang sama sekali berbeda. Pasti ada sesuatu yang rusak lalu dibangun ulang di dalam kepalanya. James menyebut pengalaman semacam ini bukan sekedar ganti agama atau ganti label identitas. Ini adalah perombakan total dari struktur kepribadian manusia. Tapi untuk memahami momen perombakan itu, kita nggak bisa langsung lompat ke momen hidayahnya. Kita harus bedah dulu ya, siapa sebenarnya Umar sebelum pedang itu terhunus. Tepat, kita harus lihat konteks pra-Islamnya. Setuju, kita harus paham monster macam apa yang sedang kita bicarakan ini. Konteks pra-Islam Umar ini penuh dengan kontradiksi yang jujur aja bikin bingung. Membingungkan gimana maksudnya? Dari deskripsi fisiknya saja, dia ini intimidatif banget. Tinggi besar, kalau dia naik kuda, kakinya itu sampai nyentuh tanah saking tingginya. Dia kidal, jago gulat di pasar ukas, dan ibaratnya preman elit lah. Dan gaya hidupnya juga sangat lekat dengan kerasnya dunia saat itu. Oh iya, dia sangat gemar minum khamr atau alkohol, hampir tiap hari mabuk. Tapi ini yang bikin saya mikir keras waktu baca sumbernya. Di balik fisik kasarnya itu, Umar ini ternyata seorang intelektual elit. Benar, dan di masyarakat Mekah saat itu, intelektualitas itu komoditas yang sangat-sangat langka. Langka banget. Bayangkan, dari seluruh penduduk Mekah saat itu, catatan sejarah menyebut cuma ada sekitar 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Dan Umar adalah salah satunya. Oh wow, berarti dia termasuk jajaran kaum terpelajar ya? Betul, dia bukan preman jalanan yang bodoh. Dia pecinta syair tingkat tinggi, kritikus sastra, dan sangat ahli soal silsilah keturunan Arab. Sisi intelektual ini yang sering dilupakan orang. Makanya, terus ada dua anekdot dari masa jahiliyahnya yang kelak dia ceritakan sendiri ke Rasulullah. Menurut saya, dua cerita ini merangkum kekacauan di dalam kepalanya saat itu. Coba ceritakan, dua cerita yang sangat kontras itu kan? Sangat kontras.
Cerita pertama itu luar biasa tragis. Umar cerita bagaimana dia menguburkan putrinya sendiri hidup-hidup, ngikutin tradisi gelap masyarakat Mekah saat itu. Ya ampun, itu pedih sekali. Yang bikin nyesek, saat Umar lagi menggali lubang, putrinya yang masih kecil ini malah membersihkan debu dari jenggot dan baju Umar. Tapi Umar tetap nguburin dia. Dan Rasulullah reaksinya bagaimana? Waktu Rasulullah dengar ini, beliau sampai menangis terseduh-seduh. Lalu cerita kedua, ini malah konyol banget. Umar pernah bikin patung berhala dari manisan atau kurma yang dicampur mentega. Oke, berhala yang bisa dimakan. Iya, dia sembah patung itu dengan khusyuk. Terus pas dia lagi bepergian dan kelaparan, dia makan Tuhannya sendiri, mulai dari kepala sampai habis. Itu absurd sekali ya? Sangat absurd. Makanya waktu dengar ini, Rasulullah tertawa. Jadi saya ngelihat Umar ini ibarat, tahu nggak sih, kayak sistem imun tubuh yang lagi kena penyakit autoimun. Penyakit autoimun, gimana analoginya? Gini, dia cerdas, dia kuat, tapi dia nyerang tubuhnya sendiri secara brutal demi melindungi sebuah sistem yang sebenarnya udah rusak. Kayak seorang jenderal loyalis yang buta. Ah, saya paham. Pertanyaannya nih, berdasarkan analisis psikologis, apakah kebencian dan kekerasan Umar ini murni karena amarah buta? Atau dia sebenarnya sadar secara intelektual kalau tatanan masyarakatnya ini bobrok dan dia ketakutan setengah mati? Analogi autoimun tadi itu brilian sekali. Kalau kita bedah dari kacamata psikologi sosial, kekerasan yang dilakukan Umar itu sangat pragmatis. Pragmatis berarti ada tujuannya ya? Betul. Itu bukan sadisme impulsif ala psikopat. Umar adalah loyalis suku yang ekstrim. Dia melihat tatanan Mekah itu sebagai sebuah sistem yang sudah jalan. Ada hierarki, ada ekonomi yang berputar di sekitar berhala. Ya, bisnis ziarah ke Ka'bah kan jalan banget waktu itu. Benar. Lalu tiba-tiba datang ajaran baru dari Nabi Muhammad yang menyamakan kedudukan budak dengan majikan, memisahkan anak dari tradisi ayahnya. Bagi Umar, ini adalah ancaman eksistensial. Ini separatisme sosial. Jadi dia nyiksa budak perempuan tadi itu bukan sekedar karena dia benci Islam sebagai agama, tapi karena dia merasa sedang melakukan tugas patriotik untuk sukunya. Persis, dia merasa harus jadi palu godam yang menghentikan keretakan di masyarakatnya. Tapi, seperti yang Anda bilang tadi, dia ini satu dari 17 orang yang bisa baca tulis. Dia terlalu pintar untuk dibodohi. Iya, orang cerdas itu punya beban psikologis yang lebih berat, karena otak mereka tidak bisa membohongi logika dasar. Waktu dia memakan berhalanya sendiri atau melihat kepolosan putrinya, otaknya pasti merekam absurditas itu. Kayak ada alarm di kepalanya ya. Ada yang namanya disonansi kognitif, ketidakselarasan antara apa yang dia yakini dan apa yang dia lakukan. Dia tahu sistem ini cacat, tapi sebagai jenderal loyalis, dia memaksa dirinya untuk mempertahankannya dengan kekerasan. Wah, masuk akal. Disonansi kognitif ini yang bikin dia makin stres ya. Karena kita tuh sering banget dengar cerita Umar masuk Islam kayak sulap. Kemarin jahat, besoknya tiba-tiba baik. Padahal sejarah membuktikan tidak sesederhana itu. Iya kan? Dari sumber yang kita bahas ini jelas banget ada proses yang panjang. Ada retakan-retakan kecil di dinding ego Umar yang udah kebangun lama, jauh sebelum hari dia bawa pedang itu. Nah, disinilah konsep William James masuk dengan sangat sempurna. James menyebut proses menuju perubahan besar ini sebagai subconscious incubation atau inkubasi bawah sadar. Tunggu. Inkubasi bawah sadar, maksudnya gimana tuh secara praktis? Kayak orang ngerjain puzzle, mentok, ditinggal tidur, terus pas bangun tiba-tiba tahu jawabannya gitu. Analoginya mirip, ya. Tapi dalam konteks krisis eksistensial seperti Umar, ini lebih menyakitkan. Menyakitkan gimana? Bayangkan Anda punya sebuah pandangan dunia yang Anda yakini 100%. Lalu ada fakta-fakta kecil yang masuk dan menantang pandangan itu. Ego sadar Anda menolaknya mentah-mentah. Kayak, ini salah, saya yang benar. Gitu kan? Betul, tapi otak bawah sadar Anda tidak menolaknya. Otak bawah sadar Anda menyimpannya, memprosesnya diam-diam. Ide-ide baru ini berinkubasi seperti virus di latar belakang pikiran Anda. Oh, wow. Jadi diam-diam menggeliat di dalam ya? Iya. Di permukaan, Anda terlihat makin keras kepala. Tapi di bawah sadar, fondasi keyakinan lama Anda sedang hancur pelan-pelan. Perubahan yang terlihat mendadak itu sebenarnya cuma momen saat fondasi yang lapuk itu akhirnya benar-benar runtuh. Astaga, momen saat fondasinya runtuh. Kalau gitu mari kita cari tahu apa saja hal-hal yang berinkubasi di kepalanya Umar.
Ada beberapa kejadian krusial kan di sumber kita? Ada banget. Salah satunya, momen di Ka'bah. Suatu malam, Umar ini diam-diam bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Ngapain coba? Preman elit sembunyi-sembunyi di situ. Dia mau menguping. Iya, ternyata dia nguping. Dia melihat Nabi Muhammad sedang sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Umar dengan telinga kritikus sastranya mendengarkan lantunan itu. Dan sebagai pakar bahasa, dia pasti bisa menilai kualitas teksnya. Tentu, dia terpesona dan membatin di dalam hatinya, wah, susunan kalimat ini indah sekali. Nggak mungkin ini kata-kata biasa. Dia ini pasti penyair. Dan apa yang terjadi setelah dia membatin seperti itu? Ini yang epik. Tepat setelah Umar membatin kayak gitu di dalam kepalanya, ayat selanjutnya yang dibaca Nabi membantahnya secara langsung. Wah. Ayat itu artinya begini, ini bukan perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman. Umar kaget luar biasa. Pasti dia ngerasa terbaca pikirannya. Banget. Dia mikir kok dia tahu. Terus dia mikir lagi, oh kalau gitu dia pasti tukang tenung yang bisa baca pikiran. Ayat selanjutnya yang dibaca persis ngejawab lagi. Menjawab pikiran keduanya. Iya, bukan pula berkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Itu benar-benar retakan pertama yang menghantam intelektualitasnya. Itu adalah intervensi teks yang secara langsung menyerang rasionalitas seorang kritikus sastra. Di saat itu, kebanggaan intelektual Umar tertusuk. Betul. Lalu ada retakan kedua yang nyerang sisi emosionalnya. Suatu hari, Umar jalan-jalan dan melihat rombongan umat muslim. Salah satunya ada wanita bernama Abdullah. Mereka sedang persiapan hijrah ke Abisinia ya? Betul, lagi siap-siap bawa barang-barang. Umar nanya, mau kemana kalian? Abdullah jawab dengan berani, kami mau pergi ke bumi Allah yang lain, karena di sini kami disiksa dan dianiaya. Dan mengingat Umar adalah salah satu penyiksa utama, responsnya mengejutkan ya? Sangat. Tahu nggak apa reaksi Umar? Dia nggak marah loh. Dia nggak nyiksa, dia cuma menatap wanita itu dengan sedih dan bilang, semoga Allah menyertai kalian. Ada empati yang tiba-tiba muncul ya? Umar Abdullah aja sampai kaget karena melihat kelembutan dari seorang Umar. Tapi ini yang bikin saya super penasaran ke Anda. Tolong jelaskan mekanismenya. Mekanisme psikologisnya. Iya. Kalau Umar mulai merasakan empati dan intelektualitasnya mulai ngakuin keindahan Al-Quran, kenapa respons puncaknya malah mencabut pedang untuk ngebunuh Rasulullah? Logikanya kan kalau orang mulai ragu, dia minimal diam dulu deh, merenung. Kenapa malah mutusin jadi pembunuh? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Jawabannya terletak pada paradoks psikologi konversi. Ketika ego lama seseorang, identitas inti yang bikin dia merasa penting dan berkuasa, merasa benar-benar terancam oleh kebenaran yang baru, respons pertamanya bukanlah penerimaan. Terus apa respons pertamanya? Respons pertamanya adalah apa yang kita sebut sebagai serangan balik atau extinction burst. Serangan balik ego, kayak hewan yang terpojok gitu ya? Sangat mirip. Keraguan yang mulai muncul itu membuat Umar merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kepalanya bising oleh kebenaran yang mulai masuk, sementara identitas sosialnya menuntut dia untuk tetap jadi penindas. Oh, rasa sakit dari disonansi kognitifnya udah maksimal berarti. Sudah mencapai puncaknya. Niat membunuh itu sebenarnya adalah upaya keputusasaan yang ekstrim untuk membungkam konflik batinnya sendiri. Di bawah sadarnya, dia berpikir, kalau saya bunuh sumber suara ajaran ini, maka kekacauan di Mekah akan selesai, dan yang lebih penting, kekacauan di dalam kepala saya akan diam. Ya ampun, jadi keputusannya buat ngebunuh itu justru adalah bukti kalau pertahanannya udah diambang kehancuran total. Dia udah kehabisan cara buat mengelak secara rasional. Tepat. Dan amarah yang membara di jalanan Mekah yang Anda ceritakan di awal tadi, itu adalah tameng terakhir sebelum benteng egonya benar-benar runtuh. Wow, ini bawa kita langsung kembali ke adegan awal tadi, matahari terik, Umar jalan bawa pedang, puncak konflik batin ini membimbing dia ke arah yang sangat sinematik. Bagaimana ceritanya dia berbelok dari tujuannya? Di emah jalan, dia berpapasan dengan seseorang bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini diam-diam udah masuk Islam. Begitu Nuaim lihat mata Umar yang gelap penuh niat membunuh, dia panik dong. Tentu dia harus mencegah Umar mencapai Rasulullah. Dan dia main cerdik. Dia pakai taktik pengalihan. Dia bilang ke Umar, mau kemana kamu repot-repot ngurusin Muhammad? Mending urus dulu keluargamu sendiri. Adik perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Said, mereka berdua udah masuk Islam tuh.
Pengkhianatan dari dalam rumahnya sendiri itu pasti pukulan telak buat loyalis suku seperti Umar. Pukulan luar biasa. Mendengar ini, arah pedang Umar langsung putar balik. Dia lari ke rumah adiknya. Sampai di sana, dia mendobrak pintu. Apa yang sedang mereka lakukan di dalam? Di dalam rumah itu, sebenarnya ada sahabat lain bernama Khobab yang lagi ngajarin mereka baca lembaran surah Toha. Karena dengar gebrakan Umar, Khobab langsung ngumpet dong. Umar masuk sambil teriak, "Suara apa tadi?" Situasinya pasti sangat tegang. Sangat. Terjadilah konfrontasi fisik yang brutal. Umar mulai menginterogasi mereka. Saat Said, iparnya, mencoba membela diri dan membela Islam, Umar langsung menerkamnya, membantingnya, dan menginjaknya tanpa ampun. Dan adiknya pasti mencoba melerai. Ia, Fatimah, sebagai istri sekaligus adik Umar, tentu saja lari mencoba menyingkirkan Umar dari suaminya. Dan disitulah tragedinya terjadi. Dalam keadaan gelap mata, Umar menampar adik perempuannya sendiri. Tamparan yang menghentikan segalanya. Betul. Tamparannya begitu keras sampai wajah Fatimah berdarah. Mari kita hentikan adegannya tepat di momen darah itu menetes. Secara psikologis, melihat darah adik perempuannya sendiri yang mengalir akibat tangannya adalah katalisator utama dari keseluruhan proses konversi ini. Katalisator utama? Gimana tuh? Di momen inilah terjadi apa yang William James sebut sebagai fase self-surrender atau penyerahan diri total. Tunggu, proses penyerahan diri ini bekerja gimana? Kenapa darah adiknya yang jadi pemicu? Padahal sebelumnya dia berdarah-darah nyiksa budak perempuan nggak peduli tuh. Karena selama ini, amarah dan kekerasan Umar selalu punya dalih. Dia menyiksa budak dengan dalih menjaga tradisi. Tapi ketika tangannya sendiri, pedangnya sendiri, melukai darah dagingnya seorang perempuan yang seharusnya ia lindungi secara tradisi Arab, dalih itu hancur berantakan. Oh, temeng alasannya hilang? Dia tiba-tiba dihadapkan pada realitas kebrutalannya sendiri. Terjadi kelelahan emosional yang masif. Sistem pertahanan egonya yang sejak tadi kita sebut beroperasi seperti autoimun, itu akhirnya kehabisan energi dan shutdown. Berhenti total ya? Dia menyadari bahwa dia tidak sedang melindungi apa-apa. Dia hanya sedang menghancurkan keluarganya sendiri demi sesuatu yang dia sendiri sudah mulai ragukan. Alam sadarnya yang penuh perlawanan itu menyerah letih. Dan alam bawah sadarnya ngambil alih. Tepat. Alam bawah sadar yang sudah lama menginkubasi kebenaran Al-Quran tadi, naik dan mengambil alih semuanya. Masuk akal banget. Perubahan ini langsung kelihatan dari nada suaranya loh di sumber sejarahnya. Bagaimana sumber sejarah mencatatnya? Setelah lihat darah itu, dan dengar adiknya teriak dengan berani bahwa mereka nggak akan ninggalin Islam apapun yang terjadi, Umar tiba-tiba kempes. Amarahnya nguap gitu aja. Kelelahan emosional tadi ya? Iya. Dia merasa sangat menyesal. Lalu dengan suara yang jauh lebih pelan, dia minta lembaran yang tadi dibaca. Coba kasih lihat apa yang kalian baca tadi. Nah, yang keren adiknya nggak langsung kasih loh. Adiknya masih punya nyali untuk menolak. Iya, Fatimah bilang, nggak bisa, kamu itu musyrik, kotor, kamu harus mandi dulu kalau mau nyentuh ini. Bayangin, seorang Umar yang tadi niat ngebunuh, sekarang nurut disuruh mandi sama adiknya. Ego yang sudah sepenuhnya runtuh. Dia mengikuti perintah. Betul, dia mandi. Setelah bersih, dia diberikan lembaran yang berisi surat Toha ayat 1-8 dan ayat 14. Umar membacanya. Dan ingat, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membaca dengan pemahaman literatur tingkat tinggi. Betul banget. Dia baca pembukaannya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Lalu dia sampai ke ayat 14. Yang berbunyi bagaimana? Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Membaca kalimat dengan struktur dan kedalaman seperti itu, benteng terakhirnya hancur. Teks itu langsung berbicara kepada intelektualitas dan spiritualitasnya sekaligus. Dia langsung bilang, betapa indahnya dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad. Dia bergegas ke Darul Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat bersembunyi. Pasti sahabat lain sangat ketakutan melihat dia datang. Oh, panik luar biasa. Saat dia mengetuk pintu, pedang masih terhunus di tangannya loh. Tapi Rasulullah dengan tenang menyuruh pintu dibuka. Dan ini adegan klimaksnya. Silahkan. Rasulullah maju, menarik keras kerah baju atau gagang pedang Umar, dan menantangnya. Beliau bilang,
Belum tibakah saatnya engkau berhenti, wahai Umar? Apakah engkau menunggu kehinaan turun padamu? Teguran yang sangat keras. Sangat keras. Dan di detik itu juga, preman yang paling ditakuti sejazirah Arab itu bersyahadat di hadapan Nabi. Tarikan fisik dari Rasulullah itu sangat simbolis. Itu adalah pelucutan senjata egonya yang terakhir. Umar akhirnya menyerah secara utuh. Wow. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang ketika bicara soal konversi agama, dan ini yang menjadi inti dari jurnal yang kita jadikan sumber. Salah paham gimana? Apakah pengalaman spiritual yang sedramatis ini menghapus kepribadian asli seseorang? Nah, itu pertanyaan saya juga sih. Dan mungkin Anda yang dengerin juga mikir gitu kan. Apakah setelah nangis dan bersyahadat, Umar yang preman brutal, meledak-ledak dan keras kepala ini tiba-tiba berubah jadi orang yang pendiam, pasif, dan ngomongnya pelan? Jawabannya sama sekali tidak. Nggak berubah jadi kalem? Tidak. William James punya istilah yang sangat tepat untuk ini. Dia menyebut bahwa pengalaman keagamaan sejati tidak membunuh kepribadian bawaan, melainkan menggeser habitual center of personal energy. Pusat kebiasaan energi personal seseorang. Iya. Berarti kayak mesinnya tetap sama, tenaga CC-nya tetap sama besarnya, tapi arah setirnya diputar 180 derajat gitu ya. Analogi yang sangat sempurna. Mekanisme psikologis yang terjadi di sini adalah sublimasi. Karakter keras Umar, keberaniannya, sifatnya yang tanpa kompromi, itu tidak dibuang. Jadi energinya dipakai buat hal lain. Islam tidak mematikan energi itu, melainkan mengkalibrasi ulang fokusnya. Kalau dulu energi raksasa itu dipakai untuk menindas kebenaran demi menjaga tradisi kotor, sekarang energi yang sama dipakai sebagai perisai untuk membela keadilan dan kebenaran. Wah, bener juga. Fakta sejarahnya sangat selaras dengan teori sublimasi ini loh. Coba berikan contohnya setelah dia masuk Islam. Apa hal pertama yang Umar lakukan setelah masuk Islam? Dia nggak nyuput di rumah baca doa doang loh. Dia keluar, datengin tokoh-tokoh pembesar Quraisy satu persatu, dan dengan lantang mengumumkan keislamannya. Dia menantang sistem yang dulu dia bela. Benar-benar nantangin mereka. Berkat Umar, umat muslim yang bertahun-tahun harus sholat sembunyi-sembunyi di gunung atau di rumah gelap, hari itu akhirnya berani keluar. Mereka jalan berbaris dan sholat di depan Ka'bah secara terbuka. Energi preman elitnya dipakai untuk melindungi yang lemah. Dia mengarahkan agresi untuk melawan ketidakadilan. Tapi di sisi lain, sumber Anda juga mencatat sebuah perubahan emosional yang luar biasa kan? Iya, ini kontras yang bikin takjub banget. Laki-laki yang dulu tega ngubur anaknya hidup-hidup dan nyiksa budak sampai capek sendiri ini, dikaruniai kelembutan hati yang luar biasa terhadap Al-Quran. Menjadi sangat sensitif secara spiritual. Sangat sensitif. Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, cerita bahwa saat Umar jadi khalifah dan memimpin sholat jamaah, terutama kalau dia baca surah Yusuf atau surah At-Tur, Umar sering banget menangis terseduh-seduh. Sampai membekas di wajahnya ya? Betul. Tangisannya begitu deras dan sering, sampai-sampai ada 2 garis hitam permanen di pipinya karena jejak air mata. Dia bahkan pernah jatuh sakit berhari-hari karena ketakutan dan kedalaman perenungannya setelah mendengar satu ayat tentang azab Tuhan. Itulah manifestasi dari rekonstruksi karakter yang utuh. Di hadapan manusia yang zalim, dia adalah pedang yang tak bisa dibengkokkan. Tapi di hadapan Tuhannya, dia adalah sosok yang sangat rapuh dan penuh penyerahan diri. Keseimbangan yang luar biasa ya. Dan aplikasi dari setir yang diputar ini bukan cuma soal emosi loh, tapi juga tindakan nyata secara sosial. Pria yang dulunya pecandu Homer dan lekat dengan hedonisme ini berubah menjadi sosok yang sangat zuhud atau asketis. Menjauhi kemewahan duniawi padahal dia pemimpin negara yang berkuasa banget ya. Betul. Oh iya, bahkan dia yang inisiasi sistem wakaf pertama dalam sejarah Islam ya. Iya, dia menggunakan ketegasan logikanya untuk menciptakan keadilan institusional. Ketika dia mendapatkan tanah perkebunan yang sangat berharga dan mahal di wilayah Khoibar, dia tidak menyimpannya untuk memperkaya dinastinya sendiri. Apa yang dia lakukan dengan tanah itu? Dia datang ke Nabi dan bertanya bagaimana cara terbaik mengelola ini. Lalu dia menyerahkan hak miliknya murni untuk fakir miskin, musafir, dan kepentingan umum. Tanah itu tidak boleh dijual atau diwariskan. Wah. Ini adalah loncatan kuantum psikologis dari egoisme yang murni brutal menjadi altruisme yang radikal. Merinding saya dengarnya. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini lagi dengerin obrolan ini sambil nyetir atau kerja, dan ngerasa aduh karakter saya keras banget, susah diatur, atau merasa putus asa dengan kebiasaan buruk yang kayaknya nggak bisa hilang. Kisah ini punya pesan yang sangat relevan ya. Sangat relevan. Kisah Umar bin Khattab ini adalah bukti nyata.
Sisi paling keras, membandel, dan mungkin paling gelap dalam diri Anda itu, kalau menemukan titik kesadaran yang tepat dan diarahkan orang, justru bisa jadi kekuatan terbesar Anda. Karakter asli tidak perlu dihilangkan. Itu intinya. Karakter asli Anda nggak perlu dimatikan. Hanya perlu dikalibrasi ulang ke tujuan yang benar. Kesimpulan yang solid, apa yang kita pelajari hari ini bukan sekedar sejarah klasik, ini adalah demonstrasi bahwa manusia selalu memiliki kapasitas untuk berubah secara fundamental, terlepas dari seberapa ekstrim masa lalunya. Agama dan pengalaman spiritual bertindak sebagai instrumen pamungkas ya di sini ya. Tepat, instrumen yang mendekonstruksi kekerasan buta, lalu merakitnya kembali menjadi ketegasan yang berkeadilan. Sepakat banget. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan sebilah pedang yang tadinya terhunus karena kebencian murni, akhirnya berubah menjadi air mata ketundukan dan sistem keadilan yang menaungi ribuan orang. Sebuah transformasi yang tidak menghancurkan manusianya, tapi justru memurnikannya. Wah, kata-kata yang bagus banget. Memurnikan manusianya. Tapi sebelum kita benar-benar tutup, kalau kita mau menarik benang merahnya ke realitas kita hari ini, ada satu pertanyaan penting yang layak kita renungkan. Apa itu? Kita tadi melihat bagaimana sebuah teks, yaitu surat Toha, mampu menjadi disrupsi yang menghancurkan dinding arogansi seorang Umar. Nah, di era modern ini, di mana kita setiap detik kebanjiran informasi, nyaman terkurung dalam algoritma ruang gema media sosial, dan seringkali jadi sangat keras kepala dengan opini kita sendiri ya. Persis. Pertanyaannya, kejutan atau disrupsi semacam apa sih yang sebenarnya kita butuhkan hari ini agar kita bersedia mengubah keyakinan kita yang paling mendasar saat kita jelas-jelas salah? Wow, pertanyaan penutup yang benar-benar menohok. Apakah kita sekarang terlalu nyaman hidup dalam keyakinan kita sendiri? Sampai-sampai nggak ada lagi kebenaran baru yang bisa nembus kepala kita? Sesuatu yang patut dipikirkan. Biarlah pertanyaan itu mengendap dan menemani sisa hari Anda. Teruslah pertanyakan asumsi-asumsi Anda, tetaplah berpikiran terbuka meskipun itu tidak nyaman. Dan bersiaplah untuk menemani kami membongkar tumpukan sumber-sumber menarik lainnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di eksplorasi mendatang.